Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali kami dapat kembali bertemu dengan Anda melalui program Kilas Nusantara Sore. Berikut ini kami suguhkan 3 kabar teraktual khususnya terkait protokol kesehatan yang diterapkan di penjuru negeri untuk menemani sore Anda kali ini. Pemirsa, kita awali dengan berita dari Kementerian Kesehatan yang merilis chatbot untuk digunakan sebagai pengaduan terkait aplikasi Peduli Lindungi. Hal itu dilakukan karena terdapat banyak aduan melalui surat elektronik dan telepon. Berikutnya, kita beranjak ke Pulau Sumatera. Pemerintah Kabupaten Toba, Sumatera Utara mempercepat program vaksinasi untuk para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan terbang ke Lombok, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mendistribusikan 1 juta paket masker dan cuci tangan di Nusa Tenggara Barat melalui gerakan mobil masker. Kita simak rangkaian berita selengkapnya. Kementerian Kesehatan merilis chatbot WhatsApp guna mempercepat proses pengaduan masyarakat terkait aplikasi Peduli Lindungi. Sebelumnya, pengguna aplikasi Peduli Lindungi bisa melakukan pengaduan ke call center atau pusat panggilan melalui surat elektronik dan telepon. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasanugraha, pada konferensi pers virtual Rabu 10 November, jumlah pengaduan rata-rata per minggunya mencapai lebih dari 134.000 email dan 80.000 call. Pengaduan aplikasi Peduli Lindungi ini sebagian besar terkait dengan informasi sertifikat vaksin dan penyesuaian data. Sekjen Kemenkes menyebut chatbot ini merupakan upaya perbaikan layanan yang berkaitan dengan sertifikat, status vaksinasi, dan perbaikan informasi diri. Untuk mengakses layanan chatbot Peduli Lindungi, masyarakat dapat mengakses WhatsApp Kementerian Kesehatan di nomor 0811 1050 0567. Semua kemudian didesain dengan proses verifikasi dan tingkat keamanan yang mencukupi agar data dan privasi pengguna tetap terjaga dengan baik. Untuk itu saya harapkan semoga dengan solusi ini masyarakat akan terbantu untuk dapat mengelola sertifikat vaksin dengan lebih baik, praktis, dan mudah. Saat menggunakan fitur chatbot ini, pengguna diwajibkan menyertakan kode OTP atas nomor telepon yang terdaftar di aplikasi Peduli Lindungi guna menjaga keamanan data pengguna. Layanan chatbot ini dapat diakses selama 24 jam dan Kemenkes berharap dapat menjawab kebutuhan masyarakat di tengah jumlah aduan yang tinggi. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Guna mendukung pemerintah dalam program vaksinasi nasional, serta mempercepat pemulihan ekonomi dari sektor pariwisata, pemerintah Kabupaten Toba, Sumatera Utara terus mengebut vaksinasi COVID-19 untuk para pelaku parekraf, sesuai dengan arahan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hal ini disampaikan oleh Bupati Toba, Poltak Sitorus, saat mendampingi Menparekraf Sandiaga Uno untuk meninjau proses vaksinasi di destinasi wisata Pantai Lumban Bulbul pada Rabu 10 November. Poltak menjelaskan, pihaknya berkomitmen untuk menyukseskan vaksinasi nasional, khususnya bagi para pelaku parekraf, karena Kabupaten Toba memiliki potensi ekonomi dari sektor pariwisata yang ada di dalam kawasan strategis pariwisata nasional Danau Toba. Oleh karenanya, vaksinasi terus dikebut seperti yang dilakukan pada Rabu kepada pelaku ekraf dan warga. Sebanyak 2.000 vaksin dosis pertama disiapkan. Pihaknya optimistis vaksinasi COVID-19 akan sangat efektif untuk membantu pemulihan sektor pariwisata dari sisi jumlah kunjungan wisatawan sehingga bisa perlahan merangkak naik. Ditambah lagi, status PPKM Kabupaten Toba sudah berada di level 2 dan berpotensi membaik menjadi level 1 karena sudah beberapa pekan tidak ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Toba ini ada di posisi sebenarnya sudah harus di level 1 karena yang terkonfirmasi positif sekarang di Toba ini 0. Jadi tangan dulu untuk seluruh masyarakat Toba dan juga khususnya nakes kita. Nakes kita ini benar-benar luar biasa. Siang malam mereka kerja, pernah Pak, satu hari kami menyuntikkan 9.000
waktu kita masih tinggi-tingginya. Saat ini tercatat 60,44% masyarakat Kabupaten Toba sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan 650.000 pelaku parekraf sudah divaksinasi COVID-19 di seluruh Indonesia. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara mewartakan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan langkah antisipatif terhadap potensi munculnya klaster baru sebaran COVID-19, baik saat gelaran Idemitsu Asia Talent Cup maupun World Superbike Championship, di mana pada 11 November, bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, mendistribusikan 1 juta paket masker dan sabun cuci tangan melalui pelepasan puluhan unit mobil masker bersama 95 orang relawan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTB di depan gedung kantor Gubernur NTB Mataram. Kepala BNPB Gani Puarsito menyampaikan program gerakan mobil masker untuk masyarakat tersebut merupakan kombinasi perubahan perilaku karena ada 2 kegiatan pariwisata internasional yang untuk pertama kalinya akan digelar di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Lingkungan masyarakat seperti PKL, outdoor, kemudian usaha-usaha mikro, dan juga kita ingin juga mensukseskan event internasional yaitu Mandalika Superbike dan nanti ke depan di bulan Maret ada MotoGP. Jadi Pak Jokowi itu selalu wanti-wanti. Bahwa satu sisi kita harus berkonsentrasi pada soal kesehatan dan mengendalikan pandemi, tapi yang tidak akan serius dan pentingnya yang sampai ekonomi kita mati. Perhelatan Idemitsu Asia Talent Cup direncanakan akan digelar pada 13 hingga 14 November. Sementara World Superbike Championship diagendakan akan digelar pada 19 hingga 21 November 2021. Keduanya akan mengambil tempat di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, rangkaian 3 berita tersebut kami pastikan akan memperbarui wawasan Anda sore hari ini. Kami akan kembali menyapa Anda melalui Kilas Nusantara Malam pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan berita terkini lainnya. Sampai jumpa.